Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melvi Kurniati dengan NIM 2101136. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Alfian Rajab, Andini Putri Frisanti, Laras Maharani, Mela Meriza Putri, Salila Fitria Zulfa, Fira Azura, dan Yezi Maharani. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem panca indera. Panca indera terdiri dari 5 macam, yaitu indera penglihatan yang berupa mata, indera penciuman yang berupa hidung, indera pendengaran yang berupa telinga, indera peraba yang berupa kulit, dan indera pengecap yang berupa lidah. Indera ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi 2, yaitu interoreseptor yang berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh, dan eksoreseptor yang merupakan kebalikan dari interoreseptor yang berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Baiklah, yang pertama indera penglihatan mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak, dan juga bulu mata. Fungsi indera penglihatan yang pertama itu sebagai alat komunikasi. Mungkin komunikasi dengan mata tidak selalu dilakukan, namun terkadang bisa memberikan kode dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. Dan yang kedua, untuk estetika. Mata menjadi fungsi keindahan dilihat dari sisi atau unsur artistiknya. Pada sebagian orang, mata memiliki corak warna yang beragam seperti biru, coklat, hitam pekat, dan juga abu-abu. Dan yang ketiga, untuk mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan. Dengan melihat bisa menjadi lebih awas dan waspada dengan apa yang ada di sekitar dan bisa terhindar dari sesuatu yang membahayakan yang bisa dihindari karena melihat terlebih dahulu. Dan yang keempat, sebagai keseimbangan. Mata sebagai keseimbangan akan membuat bisa berdiri dengan tegak karena mata merupakan bagian kecil dari sistem vestibular, yaitu sistem keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, sebagai koordinasi. Dengan menggunakan mata akan mendapatkan informasi secara visual, sehingga otak akan siap dan juga mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian mata. Yang pertama itu bola mata. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada gambar, mata ini dikelilingi oleh 3 lapisan dinding. Yang pertama ada sklera, koroid, dan juga retina. Sklera ini merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram tetapi tidak tembus cahaya. Yang berikutnya ada koroid. Koroid ini berwarna coklat kehitaman sampai hitam yang berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Dan yang berikut ada retina yang merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Kemudian ada bagian lain pada mata yang disebut konjungtiva. Konjungtiva ini adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Dan lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Kemudian adanya lensa dan ligamen pengikat. Adanya lensa dan ligamen pengikat ini menyebabkan rongga bola mata terbagi menjadi 2, yaitu aqueous humor dan vitreous humor. Kedua cairan tersebut berfungsi menjaga lensa agar selalu dalam bentuk yang benar. Dan selanjutnya yang kedua itu ada iris. Iris merupakan bagian dari uvea anterior dan melekat di bagian perifer dengan badan siliar. Di bagian belakang terdapat epitel yang berpigmen sehingga memberikan warna pada iris. Iris ini berfungsi untuk mengatur pergerakan pupil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Kemudian yang ketiga, pupil, yaitu bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Dan berikutnya ada lensa.
Lensa ini berbentuk bikonveks bening yang tembus cahaya yang terletak di belakang iris. Lensa sangat penting karena sebagai respon terhadap sinyal saraf dari otak. Berikutnya yang kelima, ada kelenjar larikma atau kelenjar air mata. Ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata yang akan membasahi kornea. Selanjutnya yang kelima, kelenjar larikma atau kelenjar air mata. Merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata yang akan membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, menjaga mata dan kelopak mata agar bagian dalam agar tetap lembut dan sehat. Kemudian yang keenam ada saraf optik. Saraf optik ini merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan informasi visual yang diterima dan diteruskan ke otak. Kemudian yang ketujuh ada titik buta. Merupakan bagian berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju ke otak. Pada titik buta tidak terdapat sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Oleh karena itu, apabila bayangan benda jatuh pada bagian ini, maka tidak akan dapat melihat. Dan kemudian yang ke-8 yaitu kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi mata dari kerusakan. Baiklah yang terakhir yaitu otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 di antaranya disebut otot rectus, yang terdiri dari otot rectus inferior, superior, eksternal, dan juga internal. Otot rectus ini berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dua lainnya adalah otot oblik atas atau superior dan otot oblik bawah atau inferior. Selanjutnya, mekanisme kerja indera penglihatan. Mata bekerja pada saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, yang kemudian akan diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata akan mengarahkan cahaya tersebut sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Yang selanjutnya, otak akan mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut terdapat kita lihat. Kemudian cara kerja penglihatan, yang pertama itu adanya rangsangan cahaya yang kemudian akan diterima oleh pupil, lensa, vitreous humor yang selanjutnya akan diarahkan ke retina, kemudian saraf optik, dan terakhir lobus occipital untuk diinterpretasikan. Selanjutnya kelainan pada indera penglihatan. Yang pertama itu katarak, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Selanjutnya, miopi atau biasa disebut rabun jauh, yaitu cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang, yang sehingga bayang-bayang dari benda jauh akan jatuh di depan retina. Kemudian pada penderita miopi atau rabun jauh ini, orang ini tidak dapat melihat benda yang jauh, biasa disebut juga rabun jauh. Selanjutnya ada hipermetropi, yang disebabkan oleh bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Nah, penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat, atau biasa disebut rabun dekat. Kemudian ada astigmatisme, yaitu kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, yang sehingga fokusnya tidak sama akibat bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Kemudian ada imaralopi atau rabun senja, yang kelainan ini menyebabkan penderita menjadi rabun pada saat senja hari. Kemudian ada presbiopi, yaitu penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Kemudian indera penciuman. Yang pertama ada hidung. Saat manusia baru lahir, indera penciumannya lebih kuat dari manusia dewasa. Karena dengan indera ini, bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman, manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa komoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Perkenalkan, saya Salila Fitria Zulfa dengan NIM 2101154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama ada fungsi indera penciuman. Fungsi pertama dari indera pembau adalah untuk bernafas. Udara akan mengalir masuk serta keluar selama bernafas normal. Hidung juga akan melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. Udara nantinya akan masuk ke dalam tubuh lewat hidung serta dihangatkan, dilembabkan, dan disaring. Penciuman juga menjadi fungsi indera pembau.
Penciuman merupakan komponen kunci ingatan, ketertarikan fisik, serta koneksi emosional. Saraf penciuman merupakan saraf kranial yang membuat komunikasi antara hidung dan otak terjadi. Kemudian, yang terakhir ada pembau. Fungsi indera pembau juga berhubungan erat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meski indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peran penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa. Yang kedua, ada bagian-bagian indera penciuman. Yang pertama, itu ada tulang hidung. Fungsinya untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Yang kedua, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Kemudian ada lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Selanjutnya, rambut hidung untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. Selaput lendir atau mukus berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Terakhir ada serabut saraf ke otak. Serabut saraf ke otak ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Serabut saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Hidung manusia dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar, yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum. Septum ini terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mengekskresi lendir lengket. Selanjutnya ada mukus membran. Mukus membran ini berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus, lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Lalu ada rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palet. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Dapat membau dengan baik. Yang ketiga, ada mekanisme kerja indera penciuman. Saat menghirup udara untuk bernafas, bau sekitar juga akan ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Kemudian, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Setelah itu, otaklah yang akan memproses ingatan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Yang keempat, ada cara kerja hidung. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfactory epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfactory. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang telah tercium oleh hidung kita? Apakah itu harumnya bau sate padang atau menyengatnya bau selokan? Selanjutnya yaitu kelainan pada hidung. Yang pertama itu angiofibroma juvenile, tumor jinak yang terdapat pada hidung yang bagian belakang atau tenggorokan bagian atas yang mengandung pembuluh darah. Kemudian papiloma juvenile. Papiloma juvenile ini yaitu tumor jinak yang terdapat pada kotak suara atau laring. Papiloma ini disebabkan oleh virus. Kemudian yang ketiga yaitu rinitis alergika, yaitu peradangan hidung karena alergi yang disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing dalam saluran tenggorokan. Selanjutnya yaitu sinusitis.
Sinusitis ini merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung, yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Influenza, infeksi yang terdapat pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus, dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas atau sakit pada persendian. Kemudian anosmia, gangguan pada hidung yang berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Penyakit ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya yaitu cedera atau infeksi. Yang ketiga yaitu indera pendengaran yang berupa telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak, yang disebut juga dengan nervus vestibulocochlearis. Kemudian, bagian-bagian yang terdapat pada indera pendengaran. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar ini meliputi daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorus externus, dan saluran telinga luar. Daun telinga ini berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Telinga tengah ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah ini meliputi gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu matit atau malleus yang menempel pada gendang telinga, tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai salah satu tulang, dan tulang sanggurdi atau stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang sanggurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh akan meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian indera pendengar telinga bagian dalam. Nah, bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, yang kedua ampula, yang ketiga utriculus, yang keempat sacculus, dan yang kelima koklea atau rumah siput. Nah, pada sacculus, berhubungan dengan utriculus melalui saluran sempit. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus merupakan organ keseimbangan, dan keempatnya terdapat di dalam rongga vestibulum dari labirin tulang. Selanjutnya, koklea. Koklea ini mengandung organ korti untuk pendengaran. Nah, koklea ini sendiri terdiri dari 3 saluran yang sejajar, yaitu saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela oval, saluran tengah, dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, dan saluran atau kanal yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Kemudian, di antara saluran vestibulum dengan saluran tengah terdapat membran Reissner, sedangkan di antara saluran tengah dengan saluran timpani terdapat membran basilar. Dalam saluran tengah terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai membran tektorial yang paralel dengan membran basilar dan ada di sepanjang koklea. Nah, sel sensori untuk mendengar tersebar di permukaan membran basilar dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial. Nah, dasar dari sel pendengar terletak pada membran basilar dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Bagian yang peka terhadap rangsang bunyi ini disebut dengan organ korti. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja indera pendengaran. Nah, dimulai dari adanya getaran suara dengan frekuensi 16-2000 Hz ditangkap oleh daun telinga luar. Telinga luar menggetarkan membran timpani, getaran diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran di lubang tengah. Tulang stapes, cairan endolimfe di dalam labirin ditangkap oleh organ korti. Kemudian, getaran bunyinya masuk disebut getaran mekanis.
diubah getaran elektris oleh nervus cochlearis disalurkan ke pusat-pusat di otak lobus temporalis sehingga terjadi kesadaran bunyi. Nah, selanjutnya cara kerja dari telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Kemudian, getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Nah, getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Selanjutnya, perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basilar yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basilar akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Baiklah, selanjutnya yaitu kelainan pada telinga. Nah, telinga ini merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Berikut ini beberapa penyakit yang ada pada telinga. Yang pertama, tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Selanjutnya itu congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Nah, infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu otitis eksterna. Nah, pada otitis eksterna ini suatu infeksi pada saluran telinga. Ini bisa menyerang seluruh saluran atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul atau furunkel. Nah, otitis eksterna ini seringkali disebut sebagai telinga perenang atau Simmers air. Baiklah, selanjutnya itu kelainan pada telinga, yang mana ada perikondritis. Nah, perikondritis itu adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar. Terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaringan ikat di sekitarnya atau perikandrium. Kemudian, nanah menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago. Nah, menyebabkan kerusakan pada kartilago sehingga menyebabkan kelainan pada bentuk telinga. Kemudian selanjutnya ada eksim. Eksim merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupusan kulit yang pecah-pecah, serta kurangnya cairan-cairan telinga. Selanjutnya, kelainan pada indera pendengaran yaitu cedera. Nah, cedera pada telinga luar, misalkan pukulan tumpul. Nah, itu bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan tampak massa berwarna ungu kemerahan. Nah, darah yang tertimbun ini atau disebut dengan hematoma bisa menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago sehingga terjadi perubahan bentuk telinga. Kelainan bentuk ini disebut telinga bunga kol yang sering ditemukan pada pegulat dan petinju. Selanjutnya, yaitu ada tumor. Nah, tumor pada telinga bisa bersifat jinak atau ganas atau biasa disebut dengan kanker. Nah, tumor dan jinak ini bisa tumbuh di saluran telinga, menyebabkan penyumbatan dan penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Contoh dari tumor jinak pada saluran telinga ini adalah kista sebaceae atau kantong kecil yang terisi sekresi dari kulit, kemudian osteoma atau tumor tulang, kemudian keloid atau pertumbuhan dari jaringan ikat yang berlebihan setelah terjadinya cedera. Selanjutnya ada kanker. Nah, kanker sel basal dan kanker sel squamosa seringkali tumbuh pada telinga luar setelah
pemaparan sinar matahari yang lama dan berulang-ulang. Pada stadium ini bisa diatasi dengan pengangkatan kanker atau terapi penyinaran. Nah, pada stadium lanjut mungkin perlu dilakukan pengangkatan daerah telinga luar yang lebih luas. Jika kanker telah menyusup ke kartilago, dilakukan pembedahan. Nah, kanker sel basal dan sel squamosa ini juga bisa tumbuh di dalam atau menyebar ke saluran telinga. Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Nah, kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Nah, reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Kemudian reseptor untuk rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu ujung saraf bebas atau di sana kita bisa merasakan rasa sakit. Kemudian diskul mengkel atau sentuhan. Kemudian akhir gelembung Krause saat kita merasakan dingin. Kemudian stratum corneum yaitu lapisan yang paling luar. Terus stratum lucidum merupakan lapisan yang transparan. Kemudian stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Kemudian di sana juga terletak lapisan granulosum yang menghasilkan pigmen hitam atau melanin yang bakalan menentukan derajat warna kulit kita, itu kehitaman atau kecoklatan. Kemudian ada corpuscula Eisner atau di sana kita merasakan sentuhan. Kemudian ada dermis, kemudian corpuscula pacini atau tekanan, kemudian terakhir ada ujung ruffini atau saat kita merasakan panas. Baiklah, selanjutnya itu ada kelainan pada kulit, yang mana pada kulit itu bisa terjadi jerawat, panu, kadas, kabies, eksim, kemudian biang keringat. Kalau jerawat dia biasa menyerang di wajah, leher. Kalau panu ini karena terjadi jamur yang menempel pada kulit. Kemudian kalau kadas itu dia nampak di kulit dia seperti bersisi atau bulatan putih. Kemudian skabies ini yang disebabkan oleh parasit dan dia dapat menular. Kemudian eksim ini penyakit kulit, dia bisa akut atau kronis. Kemudian pada gigian keringat, nah ini terjadi karena ada penyumbatan oleh keringat oleh sel kulit mati yang tidak terbuang dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk materi indera pengecap, yaitu indera lidah di bagian lidah. Nah, bagian-bagian lidah itu ada yang namanya tunas pengecap atau kita sebut juga dengan papila. Dia adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Dia terdiri dari dua sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap. Nah, apa itu sel penyongkong dan sel pengecap? Sel pengecap itu dia berfungsi sebagai reseptor, kalau untuk sel penyongkong itu dia berfungsi untuk menompang. Nah, untuk bagian-bagian lidah ini, kalau bagian lidah depan itu dia fungsinya untuk mengecap rasa manis. Kemudian kalau bagian pinggir lidah itu fungsinya mengecap rasa asin dan asam. Dan bagian belakang pangkal itu untuk mengecap rasa pahit. Seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian ada di sel penyanggang ini ada saraf sensorik, sel elektor, dan mikrofili. Kemudian ada pori perasanya. Dan di sini ada gambar juga tunas pengecap atau papila. Nah, untuk struktur anatomi indera pengecap ini, pada bagian atas lidah dia bentuknya seperti huruf V yang disebut sebagai sukul terminal, dan bagian ini merupakan anterior dan posterior, 2/3 bagian anterior dan 1/3 bagian posterior. 2/3 bagian anterior itu terdapat dalam rongga mulut, kemudian 1/3 bagian posterior dari lidah terletak di dalam faring. Nah, ini adalah struktur anatomi lidahnya. Untuk fungsi indera pengecap ini, dia sebagai alat untuk mengecap, kemudian membantu komunikasi, membantu mengunyah makanan, dan membantu menelan makanan. Mekanisme kerja indera pengecap. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke saraf pusat pengecap di otak.
Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Kelainan pada lidah ada 5. Yang pertama, oral kandidosis. Yang kedua, atrofi glossitis. Yang ketiga, geographic tongue. Yang keempat, fissured tongue. Yang kelima, glossopirosis. Gangguan pada indera pengecap itu ada 3. Yang pertama, glossitis atau peradangan pada indera pengecap manusia. Yang kedua, leukoplakia, ditandai adanya bercak putih di permukaan lidah. Yang ketiga, ageusia, kondisi tidak bisa merasakan sama sekali atau hilangnya daya pengecap secara total. Jadi kesimpulannya adalah mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna, telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran, bunyi, dan untuk keseimbangan tubuh, kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Indera pembau merupakan kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.